Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Anjani. Adik-adik bisa panggil saya Karida. Dan kali ini Karida akan menjelaskan mengenai sifat marah, kemudian dampak yang ditimbulkan dari marah, serta apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat marah ini. Yang pertama adalah, apa itu marah? Marah itu sebuah luapan emosi dari seseorang karena kekesalan atau kekecewaan ataupun karena sakit hati terhadap sesuatu. Nah, sifat marah ini adalah sifat yang datangnya dari syaitan. Maka dari itu Allah menganjurkan kepada kita untuk tidak marah dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Seperti salah satu hadis mengatakan, La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Bayangkan adik-adik, ketika kalian bisa menahan marah, maka Allah telah menjadikan surga buat kalian. Jadi, mari kita hindari sifat marah ya. Nah, dalam Islam, sifat marah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah marah yang terpuji, dan yang kedua adalah marah yang tercela. Marah yang terpuji adalah marah yang dilakukan untuk membela diri kita, membela kehormatan keluarga, membela agama, serta membela orang-orang lemah atau orang-orang yang terzolimi. Yang kedua adalah marah yang tercela. Marah yang tercela adalah marah yang dilakukan untuk membalaskan dendam kita terhadap orang lain atau terhadap sesuatu. Nah, itu adalah marah yang tidak diperbolehkan dan sangat dilarang oleh Allah. Kemudian dampak marah itu sangat besar. Yang pertama, berdampak pada diri kita. Ketika kita marah, kita akan mengeluarkan energi yang sangat besar, sehingga kerja jantung akan lebih cepat dari biasanya. Hal itu bisa menyebabkan kita terkena serangan jantung atau terkena darah tinggi dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua adalah marah bisa berdampak kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita marah, kita bisa saja merusak apapun yang ada di hadapan kita. Bahkan kita akan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang yang kita sayangi. Dan nantinya itu akan berujung pada penyesalan. Hadirin sahabat Ramadan berkah Ponpes As-Sahabah yang dirahmati oleh Allah. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat marah. Yang pertama adalah tanamkan pada hati kita bahwa kita tidak akan pernah marah kecuali karena Allah Ta'ala. Maksudnya, marahlah untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Yang kedua adalah bersikaplah lemah lembut kepada sesama. Namun jangan terlalu berlebihan, karena hal itu bisa berujung pada ketidakpedulian serta kelalaian. Yang ketiga, perbanyak berzikir kepada Allah. Dengan kita banyak mengingat Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Yang keempat, cobalah untuk menahan marah yang tidak perlu. Kelima, beristighfar dan berdiam diri. Ketika kita marah, cobalah untuk langsung beristighfar dan berdiam diri serta menghindari sumber dari kemarahan kita. Yang keenam, pergi ambil wudhu dan mandi. Biasanya dengan berwudu kita akan menjadi lebih tenang dan mandi bisa membuat badan kita lebih rileks. Yang terakhir adalah bersabar dan memberi maaf sesuai dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 37. Jika mereka marah, mereka memberi maaf. Allah aja Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Masa kita sebagai umatnya tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Maka dari itu, mari sama-sama kita hindari sifat marah dan berlapang hati untuk bisa memaafkan setiap kesalahan orang lain. Terima kasih atas waktunya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.